Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek air bersih. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Pemerintah resmi menunjuk 4 marketplace besar sebagai pemungut pajak penghasilan pedagang online. Pemirsa, warung lontong sayur di Kabupaten Pati yang hanya meraup sedikit keuntungan dikenai pajak hingga Rp840.000. Direktorat Jenderal Pajak membuat langkah mengejutkan dengan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam mengawasi wajib pajak. Pemerintah resmi menunjuk 4 marketplace besar sebagai pemungut pajak penghasilan pedagang online. Pemerintah menegaskan yang berubah hanya cara pemungutannya, bukan menambah beban pajak bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Pertumbuhan perdagangan melalui platform digital yang terus meningkat mendorong pemerintah menyesuaikan sistem perpajakan. Mulai 1 Juli 2026, Direktorat Jenderal Pajak resmi menunjuk 4 marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut pajak penghasil pasal 22 atas transaksi perdagangan online melalui marketplace. Meski penunjukan berlaku mulai 1 Juli, pemungutan pajak baru akan dilaksanakan efektif mulai 1 Agustus 2026. Masa transisi 1 bulan diberikan pemerintah agar masing-masing marketplace dapat menyesuaikan sistem pembayaran, administrasi, dan pelaporan pajak secara elektronik. Direktur Jenderal Pajak Bima Wijayanto menyebut keempat platform tersebut dipilih karena memiliki kesiapan sistem, skala transaksi, dan sistem administrasi yang memadai, sehingga dinilai siap menjalankan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik. E-commerce sudah berkembang sangat pesat, maka kami berkesimpulan sesuai dengan semua proses governance yang sudah kami lakukan dalam pembuatan kebijakan, penerapan pengenaan PPh kami lakukan demi keadilan berbangsa dan bernegara, dan kami tegaskan kembali bahwa PMK 37 tahun 2025 ini hadir bukan untuk menghambat ekonomi digital, melainkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital berjalan di dalam tata kelola kenegaraan yang sehat, adil, dan setara. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memastikan kebijakan tersebut bukan sebagai pajak tambahan, melainkan penegasan atas kewajiban pajak yang selama ini belum diterapkan secara merata antara pelaku usaha daring dan luring. Purbaya menjelaskan, arah kebijakan ini muncul setelah adanya keluhan dari pelaku usaha luring yang menilai adanya ketimpangan perlakuan pajak karena mereka selama ini wajib membayar PPN. Sementara pelaku usaha daring dianggap belum menanggung kewajiban serupa. Nantinya, besaran pajak yang dipungut akan dicantumkan dalam tagihan atau invoice lalu disetorkan ke negara oleh marketplace. Nggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar, sekarang bayar, mungkin mulai Juli, mungkin saya akan double check dengan pajak, tapi rasanya akan seperti itu, tapi bukan pajak tambahan. Angle-nya adalah, karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya, mereka bayar PPN, kau yang online nggak bayar, gitu kira-kira, hanya itu supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang. Mulai 1 Juli, Pak. Sepertinya itu. Pemerintah memastikan kebijakan baru ini tidak menyebabkan pedagang membayar pajak double. Pungutan yang dilakukan marketplace hanya mengubah cara pembayaran pajak, bukan menambah jenis maupun besaran pajak. Sementara itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan omset lebih dari 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah per tahun tetap dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,5%, sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Liputan Metro TV. Aturan baru kendaraan menunggak pajak bakal dilarang isi BBM subsidi Pertalite. Kebijakan larangan pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak kini resmi berlaku di seluruh SPBU wilayah Nusa Tenggara Timur.
Aturan tegas tersebut disahkan oleh Gubernur NTT Melkiades Lakalena melalui Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 demi mengoptimalkan sektor pajak daerah. Pemerintah daerah menerapkan 2 metode khusus untuk menyaring kendaraan, yakni lewat pemeriksaan manual serta integrasi data elektronik. Selain menyasar kendaraan lokal, pembatasan akses terhadap BBM subsidi ini juga diberlakukan secara ketat untuk kendaraan luar daerah. Regulasi yang ditekan pada Maret 2025 tersebut dirancang untuk mendongkrak kepatuhan wajib pajak dan memulihkan pendapatan daerah. Langkah taktis ini tercatat sudah berjalan selama 1 tahun penuh sejak pertama kali diimplementasikan pada 1 Juni 2025. Saat ini Pemprov NTT gencar menggelar operasi lapangan dengan menempelkan stiker merah pada kendaraan yang terbukti belum melunasi kewajibannya. Di sisi lain, stiker biru akan diberikan kepada pemilik kendaraan yang taat pajak sebagai penanda khusus bagi petugas SPBU saat melayani pembelian Pertalite. Kan kita motor lengkap tuh. Oh, boleh tuh. Nah, kita isi Pertalite. Aksi sejumlah petugas yang diduga menggelar razia pajak kendaraan bermotor langsung di area stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU viral di media sosial. Peristiwa ini diketahui terjadi di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam rekaman yang beredar di Facebook dan Instagram sejak Sabtu 4 Juli 2026 kemarin, tampak suasana riuh saat petugas mendatangi satu persatu pengendara yang sedang berada di dalam area SPBU. Bukan tanpa alasan, para petugas tersebut langsung memeriksa kelengkapan surat-surat sepeda motor milik warga, terutama status pembayaran pajak kendaraannya. Sontak video tersebut memicu beragam reaksi dari netizen. Banyak yang terkejut dengan lokasi pemeriksaan yang dinilai tidak biasa karena dilakukan langsung di tempat pengisian bahan bakar. Kan kita motor lengkap tuh. Oh, boleh tuh. Nah, kita isi Pertalite ini pagi. Harus lengkap ini. Ini ibu sampai diperiksa. Pemirsa, warung lontong sayur di Kabupaten Pati yang hanya meraup sedikit keuntungan dikenai pajak hingga Rp840.000. Ya, video ini tersebar di media sosial dan mengundang reaksi warganet. Inilah lontong sayur sederhana di Desa Kebolampang, RT 2 RW 2 Kecamatan Winong, Kabupaten Pati mendadak viral di media sosial. Pasalnya dari video yang diunggah, seorang pria menunjukkan lokasi sederhana sebuah warung ternyata mendapatkan tagihan pajak hingga Rp840.000. Tagihan tersebut disertai dengan lembar surat yang menunjukkan biaya yang harus dibayarkan oleh pemilik warung. Perhitungan pajak sendiri berdasarkan luas bangunan warung yang dianggap menyediakan lahan untuk parkir, padahal lokasinya sangat kecil dan sederhana. Ancaman pajak harus dibayarkan, jika tidak warung akan dibongkar, membuat pemilik warung mencari utang untuk membayarnya. Kira hoak, yo. Ini pajak kemarin untuk warung samping bengkel saya, yo. Ini kena 840.000. Jadi hitungannya itu warung ini kena 28 meter persegi per kali 10.000 per meter ya teman-teman yo. Jadi 280 kali 3 ketemunya 840 lah. Warung ini teman-teman ya. Ini kemarin diukur dari sini. Ini kan ada tempat parkir seperti ini ya. Buat taruh motor kalau ada orang jajan. Ini diukur sampai sana 7 meter. Terus ke belakang sini 4 meter. Ya ini kan ini nggak disalurkan air. Cuma mungkin kan ini tanahnya masih ikut PU ya teman-teman ya. Jadi ketemunya ini 28 meter persegi kali 10.000
jadinya 480. Nah itu awal mulanya gini teman-teman ya. 1 bulan yang lalu itu ada petugas datang kasih tahu kita itu harus daftar untuk PU. Untuk ke PU kita tanda tangan. Nah waktu tanda tangan kita dimintain ganti materai itu 50.000 teman-teman ya. Nah selang sebulan itu orang-orang dari PU, kantor PU datang terus minta uang 840. Ini yang punya warung ini teman-teman ya. Jadi yang punya warung kaget jualan lontong sama gorengan ini sehari belum dapat duit. Kemarin dimintain sama petugas 840.000. Saya kaget, Mbak. Aku kaget, Pak. Lah biasanya lama tarian ngono kok tarian terus langsung semono. Wong cilik kaya dadi anu lah yo rekasane iki lho dadi wong cilik. Zamane Jokowi ora tau ditarik. Jokowi sing dhisik ora tau tarik lagi iki lho. Tarik langsung kudune bayar kontan lho gak iso. Langsung bayar di tempat teman-teman ya, katanya nek nggak mau bayar ini warungnya mau dibongkar. Jadi ya ibu yang punya warung ya takut, yes mau nggak mau kemarin tuh cari uang, jalur utangan sesuai 840.000 ngono. Iki tak perjelas lagi ya, dikira nanti aku buat aku ngapusi lho, iki buktine nyata. Iki sing warunge iki. Iki kertasnya warung wis simpen ae. Ini warungnya. Simpen ae kertasnya. Direktorat Jenderal Pajak membuat langkah mengejutkan dengan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtipmas dalam mengawasi wajib pajak. Namun strategi yang melibatkan aparat keamanan negara ini mendapatkan catatan dari DPR karena dinilai memicu rasa khawatir kepada masyarakat. Pelibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa dan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipmas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak dikritik keras lantaran menimbulkan kesan militeristik dan rasa khawatir pada para pelaku usaha UMKM di pedesaan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dalam aturan ini, kegiatan pengawasan wajib pajak dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan. Salah satunya yang belum pernah diterapkan yakni dengan membangun jejaring informasi melalui Babinsa atau Babin Kamtipmas. Hal ini pun menuai respon dari sejumlah legislator di Senayan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengingatkan perlunya kehati-hatian tingkat tinggi dalam menerapkan kebijakan lintas sektoral ini. Pemerintah diminta untuk sangat menjaga potensi moral hazard atau penyalahgunaan tugas tambahan dari petugas di lapangan. Kebijakan ini diharapkan tidak melenceng menjadi bentuk intimidasi bagi wajib pajak sipil. Yang paling kita jaga di Republik ini kan moral hazard. Disuruhnya begini, petugasnya dijalanin ada tugas tambahan. Nah ini yang harus kita jaga. Kalau memang pendapatan pajak kita jangan sampai ini menakutkan bagi wajib pajak. Kalau hemat saya, kalau memang sebelum ini diturunkan, paling nggak diundang dulu. Para wajib pajak yang besar-besar diundang, nih negara maunya begini, ini begini, intinya itu. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa menilai Direktorat Jenderal Pajak perlu mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut. Terutama karena Babinsa dan Babin Kamtipmas memiliki tugas pokok yang berbeda dengan fungsi administrasi perpajakan. Legislator fraksi Nasdem ini menegaskan peningkatan kepatuhan pajak merupakan tujuan yang harus didukung seluruh pihak. Namun pelaksananya perlu tetap memperhatikan batas kewenangan masing-masing institusi agar tidak memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dan petugas pajak yang menggandeng Babinsa, jangan sampai nanti ada kesan menakut-nakuti ya. Jadi menakut-nakuti petugas wajib pajak ya, seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti dan menimbulkan rasa ketakutan, dan yang paling penting jangan sampai nanti para wajib pajak itu merasa terteror. Nah ini penting sekali ya. Jadi sebelum melakukan ini penting sekali dari pajak ini untuk memikirkan dampak dengan menggandeng institusi
yang memang bukan tugasnya ya, bukan ranahnya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak mengklarifikasi keterlibatan Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam kegiatan operasional perpajakan. Otoritas pajak menegaskan bahwa aparat kewilayahan tersebut tidak memiliki wewenang dalam menjalankan fungsi fiskal. Hal ini disampaikan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto secara tertulis. Niat baik menggenjot pajak tentu perlu didukung, namun cara yang digunakan tetap harus di bawah koridor hukum dan batas wewenang. Namun, menjaga kepercayaan publik sama pentingnya dengan mengejar target penerimaan negara. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek air bersih. Selain Lalu Ahmad, KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya dalam kasus ini. KPK menyebut ketiga tersangka melakukan pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa dan benturan kepentingan dalam tata kelola air bersih senilai 27,1 miliar rupiah. Menurut KPK, nilai suap dan gratifikasi yang diterima oleh Bupati diduga mencapai 12,4 miliar rupiah. Dari jumlah ini, tim penyidik KPK berhasil mengamankan dan menyita aset dengan total nilai mencapai 9,6 miliar rupiah. Bahwa Saudara LAZ selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030 memerintahkan Saudara LRI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Permukiman Lombok Barat untuk membantu Saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM Lombok Barat untuk memperoleh paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Lombok Barat tahun anggaran 2025 sampai 2026. Selanjutnya SUD menggunakan CV DKK atau perusahaan miliknya sebagai full bucket proyek, di mana SUD kemudian meminjam bendera kepada sejumlah penyedia, sehingga nama CV yang bersangkutan tadi tidak tercatat baik secara formil administratif di lingkungan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan terkait kasus operasi tangkap tangan Bupati Sukoharjo. Kali ini sasarannya adalah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKPAD Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah ruangan digeledah, diantaranya kantor Kepala BPKPAD. Proses penggeledahan berlangsung selama beberapa jam dengan pengawalan ketat petugas. Menurut informasi, tim penyidik yang melakukan penggeledahan merupakan tim yang sama saat penggeledahan di kantor Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Selasa kemarin. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan pasca OTT pada Rabu 9 Juli. Keluar dari kantor BPKPAD Sukoharjo yang berada di komplek Gedung Setda, penyidik KPK terlihat membawa 2 koper berwarna hitam. Koper tersebut diduga berisi barang bukti baru hasil penggeledahan dari ruang kerja Kepala BPKAD, Richard Trihandoko. Terkait kasus dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah yang dilakukan Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah kantor di Pemkab Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik KPK mengamankan barang bukti elektronik, uang tunai, serta perhiasan. Kemarin penyidik mendatangi 6 lokasi untuk dilakukan kegiatan penggeledahan. Yang pertama di rumah dinas Bupati, kantor Bupati, kemudian kantor Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan juga kantor Dinas Kesehatan. Di mana dalam rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti, sejumlah barang bukti elektronik, dokumen, uang, dan juga perhiasan.
Untuk detil nominalnya nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kemudian hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahan di 3 titik. Yang pertama di kantor Dinas Pendidikan, kemudian di kantor DPKAD dan juga di kantor Kesbangpol. Artinya ada kebutuhan penyidik untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses pengungkapan. Ada 12 lokasi saudara termasuk kafe dan tempat penukaran uang di Cipete, Jakarta Selatan, serta rumah mewah di Bogor yang digeledah oleh polisi. Ya, yang paling fantastis ini polisi menemukan 74 kg emas dan valuta asing senilai total lebih dari 470 miliar rupiah di balik brankas raksasa. Rabu malam, dari brankas seukuran manusia yang tersembunyi di balik lemari di kafe di Cipete, Jakarta Selatan, penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita sejumlah barang bukti usai 8 jam penggeledahan sejak Rabu siang yang dijaga ketat personel Brimob bersenjata laras panjang. Dari kafe, polisi menyita sejumlah koper uang berisi valuta asing seperti dolar Amerika, dolar Singapura bernilai fantastis, beserta dokumen hingga mesin penghitung uang. Sejumlah saksi dari kafe juga dibawa ke gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Dalam penggeledahan di tempat penukaran valuta asing alias money changer di Cipete, penyidik juga menyita uang tunai dalam bentuk 16 jenis mata uang asing serta sejumlah barang bukti lainnya. Total jumlah sitaan dari kedua lokasi itu mencapai sekitar 67,2 miliar rupiah. Penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah, kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Ini di lokasi Deklan. Kemudian di money changer ada 71 item barang bukti. Kemudian ada 16 uang asing, total sekitar 7,2 miliar rupiah. Kafe dan money changer di Cipete, Jakarta Selatan ternyata hanya 2 titik dari total 12 lokasi yang digeledah terkait pengusutan 3 kasus dugaan korupsi yang diusut Polri. Ada beberapa lokasi saat ini secara serempak dilaksanakan penggeledahan, termasuk di lokasi sekarang di Cafe The Clan dan Koin Money Changer. Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batubara PLN, Asabri dan Krakatau Steel. Penggeledahan untuk mengusut 3 kasus dugaan korupsi ini terus berlanjut hingga Kamis dini hari. Salah satunya di rumah mewah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di balik dinding bermotif kayu, penyidik menemukan brankas raksasa berisi 74 kg emas dan sejumlah uang rupiah dan mata uang asing yang total nilainya diprediksi mencapai 476 miliar rupiah. Penggeledahan rumah di Parahyangan, Blok 2 nomor 2, Bogor, ditemukan brankas terkunci serta dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Temuan fantastis penyelidikan gabungan Polri dan Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam 3 perkara, termasuk dugaan korupsi pengadaan batubara yang memicu pemadaman listrik. Muhammad Nur dan Asep Solihin melaporkan dari Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anda masih di Liputan 6 Pagi, Saudara. Mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya periode 2016-2024, Hairul Anwar, ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Dia diduga korupsi pengelolaan anggaran termasuk pakan hewan di kebun binatang Surabaya. Kerugian negara diprediksi mencapai 10,2 miliar rupiah. Kamdal buka jalan. Mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya periode 2016-2024 ini hanya bisa 2024 ini hanya bisa pasrah saat digiring jaksa ke rumah tahanan Kejati, Jawa Timur Selasa malam. Hairul Anwar diduga menyelewengkan anggaran KBS termasuk untuk pakan hewan demi membiayai kepentingan pribadi dan pengeluaran fiktif. Akibat dugaan korupsi ini, fasilitas KBS menjadi tidak terawat, satwa kurus dan tidak terurus hingga sempat viral di media sosial. CA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan telah menggunakan uang anggaran PDTS KBS guna pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau fiktif. Pemirsa, kasus korupsi Tugu Anti Korupsi di Ruang Terbuka Hijau atau RTH di Pekanbaru memasuki tahap baru. Rinaldi Mukhni selaku pihak swasta yang berperan sebagai konsultan proyek merupakan satu dari 18 tersangka yang kini ditahan pihak Kejati Riau. Penahanan dilakukan atas pertimbangan subjektif, yaitu tersangka dapat mengganggu jalannya penyidikan apabila tidak dilakukan penahanan, atau tersangka juga bisa menghilangkan barang bukti sesuai KUHP. Tersangka dapat dilakukan penahanan selama 4 bulan dan diancam pidana minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun sesuai ketentuan pasal 29 KUHP. Tersangka Rinaldi Mukhni kemudian dibawa ke rutan Sialang Bungkuk. Diketahui korupsi pembangunan RTH dan Tugu Anti Korupsi melahirkan 18 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari 13 PNS dan 5 pihak swasta. Dalam kasus ini negara dirugikan sekitar 1,23 miliar rupiah. Dari total proyek mencapai 8 miliar rupiah. Di Kejaksaan Tinggi Riau melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka yang diduga terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan ruang terbuka hijau ex kantor dinas PU atas nama tersangka RM. Tersangka akan kita lakukan penahanan selama 20 hari sejak hari ini sampai hari ke depan, dan penyidik berwenang melakukan penahanan maksimal 4 bulan. Jadi menurut KUHP penyidik itu berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka selama 4 bulan. Karena ancaman terhadap tersangka ini, tersangka kita sangka melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 3199 yungto Undang-Undang 20 2001, itu ancaman pidana minimalnya 4 tahun maksimal 20 tahun.